saja untuk sore hari ini kita mulai materi kita tentang meraih kesuksesan dan masa depan dengan membaca dan menulis. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada beliau Rahimah. Kami sebagai moderator memberikan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para hadirat, mustami'at, dan semuanya, Muhyiddin Mahad, Kiai Haji Muhammad Mudhar, Habibullah Ta'ala, para pemangsa angkatan, kakak kelas 7, mulai dari Kiai Bawo, Kiai Adi Wito, Kiai Abdul Somad, juga Ketua Himmat, Kiai Idrus, sejajaran untuk senior dan dokter. Jadi pribadi kali itu bisa disebut lagi nostalgia boleh sangat jalan begitu tetap kali itu rata-rata saya berikan dari Dewa dari Indo kayak itu setiap soal kali itu 3 rating di atas tidak mau kita salah gelap sarang kepawang disebut lagi emos buka kanyat kakui ta'alum yang karangan dari Muhammad nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa nafa wal intifa'a wal ifadah wal istifadah. Artinya emot nukil dari Tengku Sayyidil Habib Suku dan Sebelah Al-Habib Abdul Rahman As-Segal Mufti Sayyun Kalitok dari niat nawaitu ta'alluma wa ta'alim. Imam Haddad mendahulukan ta'allum dulu baru ta'lim, karena menurut beliau Habib Abdul Rahman As-Segal bahwa seorang ustaz guru kalintok sarang murid sarang ifadah juga istifadah benih pola jadi guru jadi ustaz jadi kiai pas ifadah melalui hutan. Malah dari kedua belah sisi sami-sami, satu sisi ibadah, satu sisi istifadah. Jadi niat belajar sami antara guru sareng murid, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sampai istilah beliau Habib Abdul Rahman As-Segal, guru kalito ibadah fi'lan, tapi istifadah quwwatan. Begitu juga murid sebaliknya, istifadah fi'lan, tapi ibadah quwwatan. Jadi manfaat saya waktu dari guru dan murid juga murid apa yang faidah dari guru karena itu sama dari 12 sisi. Jadi Habib Abdul Rahman As-Segal tidak sampai bahkan mau jadi ustaz jadi guru tidak sampai alasan lebih tinggi derajatnya daripada murid karena sami saling ibadah saling istiqamah. Para hadirin, jadi saya sangat setuju Pak Imam sangat dipawrok juga dengan ta'allum dan ta'lim. Jadi acara yang pagi sore sebagai kali itu artinya niat TKU yang kita ta'allum juga ta'lim. Juga menurut Nabi Abdul Zakir dan juga sebagian jauh dari guru artinya dari niat Imam Haddad adalah nawaitu ta'allum wa ta'lim. Lafaz ta'allum kan itu mengenai wazan tafa'ala ta'allama wa ta'allum menabi wazan tafa'ala kan itu dari mana kita habis itu tasrifnya karangan di ahli kuwaon ahli maksud kuwaon di ahli maksud kuwaon kan itu murid sekaligus mantok dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari alaihi warahmatullah kan itu disebut lagi dengan kitab maksud tasrifnya menabi wazan tafa'ala. Kali itu salah satu faedahnya ada kulfah, ada apa ini? Ada upaya dan ada tenaga yang dikerahkan, dikerahkan dalam menghasilkan ilmu ta'allum. Jadi memang sesuai dengan ta'allum kali itu orang yang terlalu ilmu
butuh sangat-sangat totalitas dan untuk tenaga sangat-sangat banyak. Terkait tentang tema meraih kesuksesan dengan membaca dan menulis, Istana Kalito dari Idrus Ketua Hima, Abdul Tomat Namung Pakong, dan Abdul Cucu Laos, para lambus saja. Kali itu pertama kali Abdul Berganti, ini motor antara istilah sepindah ketiga itu, istilahnya ada nervous aslinya, pada senior, pada sepuh selainnya, yang mau sampaikan hormatan, karena ketua pengurus Hima Madura, pada termasuk Hima Kalito, Hima, dan kamu ya kami berdua tahun, bersudah para saya, para abadi, para guru, sebenarnya kita dan oleh kami. Lanjutnya singkat saus, Kalito insyaallah pemaparan sejak kita akan pada sesi tanya jawab, mana dimungkinkan ini pada sesi praktek dari mana saya sampai akhir, supaya dari hari ini sampai Kalito bisa aktif berperan. Para hadirin, membaca merupakan jendela untuk menambah pengetahuan, baik pengetahuan secara akademis ataupun non akademis, dan Kalito membaca sendiri akan terus berkembang dengan berkembangnya usia manusia itu sendiri, mulai dari tingkatan dasar, sekolah menengah atas, dan juga nanti perguruan tinggi dan selanjutnya. Mungkin para hadirin, para muslimin peserta semuanya mungkin pernah mendengar dari sebagian ulama, dari sebagian motivator dan lain-lainnya, mungkin berdasarkan ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW berupa Iqra. Iqra itu merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu dan pada situasi yang bertolak belakang dengan mainstream pada budaya Arab waktu itu. Karena pada zaman diturunkannya ayat pertama kali Iqra, orang Arab didominasi dengan sifat ummiyah, buta huruf pada waktu itu, pada zaman awal-awal kenabian, awal-awal di zaman risalah, itu buta huruf rata-rata penduduk Arab. Jadi ketika ada perintah Iqra, itu bertentangan dengan mainstream, dengan yang ada di mayoritas masyarakat. Jadi merupakan perubahan budaya dan perubahan peradaban melalui Iqra. Dengan membaca, insya Allah akan membuat peradaban yang lebih baik. Satu, merupakan jendela. Terus yang perlu saya sampaikan juga, macam-macam membaca. Saya memilih beberapa poin, mungkin saya ringkas di sini. Cara atau metode agar supaya kita dapat menghasilkan kualitas baca yang bagus, agar supaya kita kualitas baca kita yang sebelumnya dan sekarang dan yang akan datang. Mengenai bahasa Inggris, pada past, pada present, pada future. Nah, itu akan terus berkembang dan upgrade-nya, ratingnya lebih tinggi. Satu, mungkin bisa ditulis caranya, metodenya. Pertama, tentukan jenis teks yang akan kita baca. Jenisnya apa? Apa kitab, apa buku-buku akademis, atau novel, atau fiksi, komik dan lain-lainnya, perlu ditentukan. Nomor 2, tujuan dari membaca. Kita membaca tujuannya untuk apa? Mungkin persiapan ujian, atau
untuk memenuhi tugas-tugas dari sekolah atau tugas-tugas dari kuliah, atau mungkin tujuannya untuk mohon maaf untuk komersil juga bisa. Tujuannya apa? Nomor 3, ketika sudah menentukan jenis bacaannya apa, jenis teksnya apa. Nomor 2 tadi tujuannya apa. Yang nomor 3, baca secara singkat, garis miring sekilas dari teks tersebut. Menurut salah satu guru saya, dosen saya, ketika ditarik, beliau kalau tidak salah Ustadz Segaf Alidrus, beliau berkata untuk yang nomor 3 ini, pertama kali yang perlu dibaca judul tulisan, judul buku atau judul kitab atau judul makalah, judulnya. Nomor 2, pengarangnya. Nomor 2, nama pengarang. Nomor 3, daftar isi. Nomor 3, daftar isi. Nomor 3, daftar isi. Jadi ini untuk sekilas. Jadi ketika sudah menentukan baca teksnya, tujuan bacanya. Nah, yang nomor 3 ini baca secara sekilas, secara global, judul, pengarang, dan juga daftar isi. Baru setelah 3 tahapan ini sudah dilewati, sudah dilakukan, baru perlahan masuk ke pembacaan secara komprehensif, secara intensif. Nanti ketika membaca secara intensif, langkah-langkah apa saja insya Allah saya sebutkan. Ini ada cerita kan beliau Ustaz Alidrus, kalau kamu coba luangkan waktu masuk ke perpustakaan, coba bagi kuliahnya, mereka sudah baik dari Ustaz atau Ustaznya. Pasera si oning perpustakaan daerah Sampang, lokasi Megalima. Berdiri di Sangkalangan, Perpusda, Kabupaten Sampang. Insya Allah nggak kira apa paling kalau ini. Perpusda. Memang minat baca di Indonesia dengan Google bahwa sangat minim. Orang Indonesia itu minat bacanya 0,01%. 0,01%. Artinya apa? Dari 1000 penduduk Indonesia, 1 yang memiliki minat baca. Jadi mana bisa pada jumlah di sana para pilihan kremun pada sensus total pada penduduk ibu masyarakat cuma kebentuk sehingga punya minat baca. Saya lahirkan betul. Kata menurut penelitian, Allah. Perpusda Sampang kali itu menawi panjenengan terlalu dengan bisa waktu, insya Allah punya istifadah dan punya faedah. Panjenengan kalau lagi Bank Jati, Sampang, berpasar Sampang, kali itu ada jalurnya Bank Jatim, ada Bank Jatim tidak masuk. Bank Jatim kali itu pas nembel Bank Jatim, ibu berletak aja, berjalan masuk ke itu. Kali itu perpustakaan, tempatnya sampai ganteng posisi atau kapasitas saya sendiri. Yang saya sangat minim saya gunakan punya aja rumah ini perpustakaan. Terus kemudian oleh ikat saus dan benar-benar tidak dosen harus sekap Alidrus itu bagi kalau kamu masuk perpustakaan waktunya mepet, panjenengan ke Sampang kali mepet berpernah alokasi waktu singkat. Masuk perpustakaan 3 hal tadi dilakukan. Pertama, baca judul. Nomor 2, baca pengarang. Nomor 3, baca daftar isi. Insya Allah dalam waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, ampun boleh berapa buku. Insya Allah 10 atau 15 buku ampun sekali baca. Judul, pengarang, daftar isi. Jadi mana memang dengan diskusi, ketemu sama kaca, ketemu Facebook, dan WhatsApp dan semacam, bisa banyak tuh. Oh ini judulnya ini ya, pengarangnya ini. Itu di halaman, daftar isi kan ada halaman 58 pembahasan materi ini. Jadi orang yang ngarang kan, nah
judul perjalanan prestasi. Kak Lito sangat membantu dalam akademis, baik akademis formal atau masih non formal. Contohnya seperti bahasa ini, kan itu sangat istifadah aktif. Coba panjenengan buka kitab Majmu'. Contoh kitab Majmu' Imam Nawawi. Buka kok judulnya Majmu' karang Nawawi, langsung daftar isi. Daftar isi masalah apa. Karena sangat membantu. Jadi mana bermasalah dalam bahasa Inggris apa? Tak usah buka maktab Sabina, aku ada gambaran secara umum. Berdasi nyerempet sekali bisa nanti dipanggil, bisa jadi apa ada kasus kan itu sangat cepat. Istifadah ketika itu. Jadi daftar isi sangat membantu. Kedua, jika saus karena untuk suka bikin belajarnya jamaah, ada insya Allah ada kita praktek, nggak usah sekejap. Misalnya saya dengar sampai literasi si pertama, memang tidak. Itu pada waktu untuk praktek, nanti hasilnya dikumpulkan, hasil yang terbaik bakal insya Allah akan ditampilkan di website Madura. Metode membaca macam-macam pembacaan tidak oleh story 1, 2, 3 story. Ketika teks tujuan dan membaca sekilas sudah dilaksanakan, masuk kepada inti membaca. Inti membaca nanti ada 2 metode. Yang pertama secara intensif, yang nomor 2 secara ekstensif. Yang pertama secara intensif, yang nomor 2 secara ekstensif. Kalau yang intensif, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, membaca secara pelan. Membaca secara pelan. Nomor 2, fokus per kata, per kalimat. Fokus per kalimat. Nomor 3, tulis kata-kata yang baru Anda temui. Tulis menurut kalian kata-kata atau istilah-istilah yang baru kalian jumpai. Nomor 3. Mungkin 3 poin ini saja ketika Anda membaca secara intensif. Yang jenis nomor 2, membaca secara ekstensif. Mungkin 1, maksud dari tulisan atau dari bacaan, dari buku yang dibaca, dari teks yang dibaca itu apa? Maksudnya apa yang Anda tangkap? Itu perlu diperhatikan. Nomor 2, fokus pada gambaran besar, yakni secara global. Fokus global, yakni tidak perinci satu persatu tapi menyeluruh secara umum. Nomor 3, buat anotasi pada bacaan. Nanti anotasi kenapa? Anotasi apa? Anotasi istilah diberi garis bawah atau diberi stabilo. Mana stabilo biasanya gitu? Anotasi kalian itu diberi garis bawah atau pakai stabilo. Diberi anotasi pada bacaan. Tandai, oh seperti itu. Diberi garis atau pada ini mana pas warna yang lain. Itu ekstensif. Terakhir, karena itu cuma berbagi pengalaman, dan pengalaman ini saya dapatkan dari almarhum orang tua saya, almarhum Walidi. Beliau dulu belajar di Mekah Mukarramah bersama dengan Kiai Bilal.
ternyata ketika saya baca kitab-kitab beliau ketika pulang, ada satu kebiasaan beliau yang saya sangat kagumi, itu berfaedah dan untuk saya sangat berguna. Beliau ketika membaca kitab, ada pembahasan yang menarik, langsung beliau tulis di halaman paling belakang. Jadi semuanya baca kitab ini ya, langsung di halaman paling belakang beliau tulis soalnya halaman berapa, terus permasalahannya apa, permasalahan yang nyentrik dan permasalahan yang menarik. Permasalahan yang nyentrik dan menarik, contohnya yang itu saya tiru ketika saya belajar, baik belajar ketika di Indonesia. Saya alhamdulillah bisa istifadah kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair Salah. Ini merupakan nikmat yang saya akui, merupakan nikmat yang sangat besar. Terus kemudian istifadah ke agama. Contoh di dalam kitab Bayuri, umpamanya halaman 156, umpamanya ada permasalahan, umpamanya ketika ada orang dilahirkan, bilang kepalanya terbalik, muana terbalik, muana sing ngadep ke atas, terus ngadep ke putih. Mana kita sujud deh, ke putih, nggak ada. Padahal syarat sujud kan dari namun dapat tempat sujud. Nah, terus pada di posisi kondisi ketika itu apa cara orang yang wajib. Jadi itu lebih juli benar. Jadi saya bilang itu tulis di halaman paling belakang, orang memiliki kepala terbalik di halaman seperti. Jadi indeks permasalahan yang menarik yang kita juli apa dari halaman belakang. Jadi sumpah anak pada basul masail atau pada pertanyaan kenapa, insya Allah meskipun tidak 100% mungkin 25-30% sudah ada indeksnya di belakang. Karena itu bisa kita juga. Jadi ketika saya baca buku, baca kitab, ada istilah-istilah baru, langsung tulis di belakang ada permasalahan yang dari bawah. Semakin poin yang terakhir dalam masalah tema kita membaca, trik menumbuhkan minat baca. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk penelitian di Indonesia 0,01% masyarakat Indonesia yang minat baca. Satu, untuk menumbuhkan minat baca, alokasikan waktu khusus untuk membaca. Alokasikan waktu khusus untuk membaca. Nomor 2, manfaatkan waktu menunggu. Umpamanya jika itu ikut sebagian santren kantri gede, kantri kamar mandi. Coba satu kamar mandi sing kantri keluar. Coba. Karena itu sing kantri luar bisa sambil baca. Murajaah hafalan, pada murajaah pelajaran sing tidak pagi, pada pelajaran sing akan dibaca besok. Sedikit tos minimal 15 menit 10 menit sampai nantos sedikit keluar. Karena itu waktu yang sangat berharga. Memanfaatkan waktu menunggu. Nomor 3, membuat list atau daftar buku populer. Panjenengan si seneng pun apa panjenengan? Coba boleh tanya sebagian santri putra gitu. Santri putra. Buku favorit apa dia? Orang. Buku favorit keren, sedih aja di sini. Apa? Saya senang. Fikih kebangsaan. Sedih lau. Kira-kira apa? Baik itu romans dan semacam novel. Berapa? Kira-kira sedih lau. Berapa? Betul tak berapa kira-kira? Saya tidak jauh fikih kebangsaan. Untuk membersihkan waktu sebagian mustamiat itu deh, santriwati. Ya,
Kenapa? Favorit. Ada itu? Islam moment. Jadi panjenengan bikin daftar buku favorit pertama, tulis di kertas. Nomor 4, membaca saat istirahat atau sebelum tidur. Dan kali ini alhamdulillah ada oleh istighfar juga dari Sayyidi Walid dari sebuah baru. Kali itu malam ketika sebelum asar minimal 10 menit atau 15 menit makun pada salah satu kitab saya mau. Dan kali itu tahadus bin 5 juga sekitar 1 tahun sebelum beliau meninggal atau di sekitar 1 tahun sebelum beliau meninggal, ada kitab yang beliau sering baca setiap malam, dan ketika beliau baca hampir sering saya jumpai beliau menangis. Kitabnya karangan Imam Suyuti, Syarhus Sudur. Akhbari al-Qawta wa al-Kubur Lopayat itu mana Syarhus Sudur karangan Imam Suyuti. Oleh sekawan mau kitab itu masih saja. Dalam bahasa Indonesia kitab kalian yang jam sarang menjadi oleh setahun kita juga. Nanti dia pun baca kitab ini ke situ. Tapi pasti itu dia. Betul. Insya Allah saya Syarhus Sudur. Boleh kita ngomong apa ya? Syarhus Sudur. Nah baca jadi intinya. Baca sebelum tidur. Sekali 5 menit 10 menit. Nomor 5. Membuat target baca harus ada target baca sampai teruna guru abdina kekawal penelitian itu sama juga Sayyidil Habib Abu Ya'qub Baharun Hafizahullah Ta'ala kali itu untuk daurah mutakal di Semarang setahun kita berkorban kali itu abdina nulis bertelok sangat penting. 1, setiap hari baca Al-Quran, jangan sampai ditinggalkan. 1. Nomor 2, murojaah pelajaran yang dianggap untuk kali itu Sayyidil Habib menyebutkan minhaj usul sanah. Itu saya ingat untuk beliau. Jadi setiap hari baca Al-Quran harus meskipun cuma 1 halaman atau 1 lembar. Dan juga ini diperlengkap oleh keterangan dari rektor dari dekan Fakultas Syariah Al-Sabiq Dr. Muhammad Abdul Qadir Al-Idrus. Beliau berpesan dalam setiap hari 1, baca Al-Quran, jangan sampai terlewat meskipun cuma 1 halaman atau 1 lembar. Nomor 2, baca hadis meskipun cuma 1 hadis atau 2 hadis. Terserah panjenengan mau pakai kitab Arba'un Nawawi, mau kitab Riyadhus Shalihin, sepenting 1 kitab 1 hari ada hadis yang dibaca. Meskipun tak paham artinya, tidak paham maknanya, terserah dibaca. Karena dengan membaca Al-Quran dan membaca hadis, insya Allah hubungan kita silah atau robitoh dengan agama semakin kuat. Insya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini ketua Himah Kalura Ustaz Idrus Asyuti, tapi bukan Asyuti pengarang suatu tadi. Baik. Terakhir ada 6 poin trik untuk menumbuhkan minat baca. Nomor terakhir, nomor 6, berdiskusi. Diskusi tidak harus formal, bimbing nggak semakin pada kamera seperti itu. Sampingan toh semua mana bagian tak kadang bagian dinian mana berdiskusi kan lancar mana ini pada hujan, pada petes, pada capri, pada tahu. Baik dari kali itu serasa saja jadi diskusi.
Ibaratnya rocker kan. Insya Allah lancar. Jadi tema penamaan sopan terkait barusan contoh judul buku Islam Woman. Jadi dibahas satu sisi pendapat saya porsi A, enggak menterinya nggak ada pengalaman apa, hanya saya enggak dengan bukuan dengan kita diskusi sedikit banyak, insya Allah minat untuk baca akan timbul. Coba hati-hati. Artinya Pak Putih TV bersama kayak Ahlo sering ke power kali top pada diskusi fokus dari AMI Asosiasi Mahasiswa Indonesia pada diskusi usul fikih. Insya Allah dengan diskusi kita akan tambah wawasan, akan tambah pengetahuan, banyak buku-buku, judul-judul buku baru yang kita dengar, dan itu akan merangsang minat baca kita. Oh, ngerti kan? Terakhir, kami tahu proses trik untuk membaca, ada satu kisah inspiratif yang mungkin bisa untuk menumbuhkan semangat baca. Kali itu kisah nyata dari kehidupan seorang sultan ulama Al-Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili alaihi rahmatullah. Beliau sangat intens untuk membaca, baik membaca Al-Quran. Contoh, membaca Al-Quran, beliau itu dalam kondisi yang tidak sehat, pakai kursi roda. Ketika ke Masjid Jami bulan Ramadan, hari Jumat, selesai Jumat jam 1 seumpamanya, selesai wirid dibaca, beliau duduk baca Al-Quran sampai azan asar. Mungkin teman-teman alumni kakak kelas saya semua mungkin pernah nyobain Al-Habib As-Salim di Masjid Jami, duduk di depan sambil di atas kursi roda sambil baca Al-Quran. Kalau saya satu masjid Jami juga bareng sama Habib Salim, tapi baca Quran mungkin dapat satu juz setelah itu. Jangan ada asal. Sholat. Jadi beliau semangatnya sangat tinggi. Satu. Nomor 2, ketika beliau itu ada tempat-tempat khusus yang diisi dengan macam-macam kitab. Contoh, di dekat tangga, soalnya beliau kalau mau naik itu pakai kursi roda, ada khotbah khusus, saya minta ke kamar untuk teman-teman. Karena itu ibadah tempat mau naik tangga, sebelum mau naik tangga kali ada meja, istilah punya kitab khusus, kitab berapa 1, 2, 3. Beliau meluangkan waktu di tempat itu 15 menit sebelum naik ke tangga ke kamar. Di bawah tangga ada kitab, 15 menit di sana baca kitabnya. Nanti ketika sudah naik masuk kamar, di samping pintu kamar ada meja khusus, isinya kitab dan lain dari kitab yang dibawa. Baca juga 15 menit. Beliau itu memiliki perpustakaan dan sistem perpustakaannya beliau lain dari perpustakaan yang lain. Sistem ngaturnya. Kalau sistem perpustakaan yang lain biasanya kan ulumul Quran semua satu baris ulumul Quran, satu baris fikih, satu baris usul fikih, satu baris tafsir, satu baris hadis. Kalau beliau tidak, beliau mengurutkan suatu kitab dikumpulkan satu tempat, kitab mata sendiri di tengah, baru di sekelilingnya itu syarah, baru hasyiah. Contoh sama sedikit, ada kitab matan namanya Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Itu nanti di sampingnya ada syarah-syarahnya banyak. Ada Tuhfatul Muhtad, ada Mughni Muhtad, ada Nihayatul Muhtad, ada Namul Mahalli, ada Najmul Wahid dan lain-lainnya. Terus di samping itu di luar ada hasyiah-hasyiah. Jadi satu kelompok itu satu kitab temanya ini. Jadi semangat beliau untuk membaca sangat tinggi. Dan terakhir, kisah dari seorang ulama begitu himmahnya besar di dalam membaca dan memanfaatkan waktu. Coba bayangkan, panjenengan seoning Imam As-Suyuti, sekarang sama suatu lagi, kali itu Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah.
kali itu ulama besar di Mesir coba ulama mun ada apa boleh saya ini kakanan setiap hari yang dimakan oleh yang dimakan oleh Imam Suyuti apa boleh saya ini di atas sampai kali itu Imam Suyuti kali itu mengambil ada bubur tajin surga bubur. Tujuannya apa? Kenapa kok beliau makan bubur? Karena mun ada bubur, kalau itu tak butuh abit kain. Kun kalau sendok sekejap dulu masuk ke dalam. Sekejap, waktu ada sekejap. Karena apa? Mengakui ngarang kitab, mengakui mau sekitar belajar bersama. Jadi alokasi makan tak terlalu lebih. Lain mungkin di samping kita set, betul, tempe, hingga nak cengeng. Kalau saya juga bukan ada punya aku cengeng nak, kalau nasi boleh. Kalau nasi boleh, aduh, punya guna saya orang cengeng. Nampak cengeng boleh. Cengeng perubahan kedua. Jadi ambil tadi kalau nasi kadang-kadang sampai 15 menit, 10 menit, kadang sampai setengah jam. Terus jadi beliau memakan kadang-kadang mengakui bubur karena supaya waktunya digunakan untuk mengarah. Coba bayangkan lagi. Karangan beliau banyak judul-judulnya. Karangan beliau banyak. Dan kali itu mungkin semakin santriwan-santriwati belum tak nyapok ke generasi pulpen pun apa-apa. Kolam. Pulpen lambat kali itu biasanya gini pernah nyapok. Maksud kali itu ibadah kadang berdana. Maksud kali semua apa? Balsam. Berdana balsam caplang kali itu. Pas itu. Kadang satu tuntunan knowledge kali itu mobil maksud. Kadang tak cocok ke bayi duhur. Kadang bismi. Cocok ke bayi bismillah. Mereka itu untuk boleh maksud baru dapat Allah. Bayangkan 1000 tahun, 500 tahun yang lalu Imam Suyuti ada beberapa 400 tahun, salah satunya sekitar tahun 900 Hijriah kalau tidak salah. Kali Pak Knowles ngaku pulpen gak bisa judulnya. Tapi karangannya berjilid-jilid, bukan jilid malah. Judulnya paling atau satu. Judulnya Risalah kecil ini banyak. Salah nomor juga banyak Imam Suyuti. Asbahwan nadhair sampai ke kedua. Asbahwan nadhair fil jahmi, asbahwan nadhair fil furuq. Imam Suyuti sederhana. Kula di panjenengan pulpen sahai sama kayak pada pulpen hitek, pulpen pilot, pulpen mana-mana. Satu baru-baru kita kemarin. Mereka Suyuti Allah. Jadi kita belajar sejarah ulama-ulama dahulu, imbahnya insya Allah semakin tinggi. Terakhir itu kitab yang saya rekomendasikan untuk siswi dan siswa di sini, santriwan-santriwati, ada satu kitab untuk membakar semangat agar supaya semangat kita tambah tinggi dalam thalabul ilm dan untuk menulis dan juga membaca. Ada satu kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Waddah. Itu bisa insyaallah bisa dikirim lagi jaga pada PDF insyaallah kirim ke Ustaz Iswan pada sofahan min sabri ulama ala sadati ilmi wa tahsil. Sofahan min sabri ulama. Insyaallah ketika kita baca kitab ini kita akan jumpai kisah-kisah inspiratif dari para ulama-ulama terdahulu, bagaimana beliau menghasilkan ilmu dan kesabaran dan sangat-sangat menghargai waktu. Dan itu tak langsung zaman semakin kan itu berpenelitian bahwa masyarakat Indonesia menggunakan Android ini di rata-rata sudah ada penelitian seluruh rakyat Indonesia di rata-rata melakukan persentase bahwa 5 sampai 7 jam per hari waktu kita, umur kita dihabiskan kali itu. Semakin tahun 2020 pada penelitian mengungkapkan bahwa warga Indonesia 5 sampai 7 jam usianya dihabiskan ke HP.
Dan itu didominasi medsos, YouTube, WA, Instagram, Facebook, dan sebagainya. 5 sampai 7 jam. Coba kita ambil yang 5 jam aja. Untuk amanah di kerja baca Quran, oleh sana bagus. Kalau itu bisa bagus, Allah. Dan tren menurut penelitian Kalisa, trennya semakin meningkat. 5 sampai 7 tahun yang kenapa itu laku pada orang yang akan penelitian oleh ibu Pak Lekor, ibu Segemi, mungkin meningkat sampai 10 jam atau 8 jam per hari warga Indonesia menggunakan Android. Allah. Kali saus yang membaca. Mungkin sesi selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin yang saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Akhi Nabila Haji Muhammad Isbah Abdul Qadir atas ulasannya. Insya Allah teman-teman sekalian, santriwati itu sudah mencatat semua, jadi kesimpulannya sudah tidak usah saya simpulkan, tidak usah saya ulas kembali. Cuma sedikit cerita juga, bahwasanya dulu saat saya sendiri itu kuliah di Alkoh, kebetulan ada salah satu guru yang menurut saya itu menjadi tokoh inspiratif bagi saya sendiri. Beliau itu Dr. Abdul Rashid Muhammad Ali. Kebetulan beliau itu, saya itu sering bersama beliau. Pertama kali saya masuk perpustakaan, itu perpustakaan Alkoh, beliau itu menyambut saya dengan baik karena pada waktu itu liburan, sehingga di dalam liburan itu beliau itu mengisi liburan di perpustakaan dari pagi sampai perpustakaan tutup. Jadi liburan biasanya kalau digunakan oleh teman-teman mungkin digunakan untuk liburan ke Malang, kemana. Beliau itu liburannya itu di perpustakaan dengan putranya yang kecil. Itu berada di perpustakaan. Nah, saya waktu masuk ke sana ke perpustakaan itu beliau menyambut saya. Kebetulan beliau itu mengajari saya untuk berada di perpustakaan. Selama 4 hari di perpustakaan, saya itu tidak diajari membaca oleh beliau, tapi disuruh menghafal tempat-tempat buku. Buku selama 4 hari, mungkin lebih, hampir 1 minggu. Saya itu hanya menghafal tempat-tempat buku. Sekarang jangan membaca dulu, tempatnya itu dihafalkan. Buku ini. Itu semuanya itu tempatnya itu dihafalkan oleh kami. Beliau itu minta saya untuk menghafalkan. Baru sudah itu saya itu diminta untuk membaca. Itu mungkin sedikit pengalaman tentang masalah perpustakaan, karena memang perpustakaan yang didapatkan beliau itu sangat penting untuk menambah wawasan kita dalam bacaan. Langsung saja kepada mungkin untuk saya buka 2 pertanyaan dulu dari putra 1, dari putri 1. Silakan. Mungkin diperkenalkan. Perkenalan. Kata Ustaz Somad barusan itu tak kenal enggak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kami siapa nama? Coba lihat nama. Nama. Seorang kantor Asmaipon Muhammad Irfan Maulana. Kantor teman pertanyaan kantor dari Sedejen Ampon. Saya catat sampai tulis dan semua materi yang sudah diberikan oleh para masyarakat tadi. Kami cuma berikan pertanyaan bahwasanya apakah ada batasan untuk kita agar kita itu ketika membaca itu tidak malas seperti itu. Ketika kita kan biasanya kalau para santri kan biasanya kalau pertama baca itu kayak mau dihabiskan semuanya. Kalau dibahas ketika besoknya juga baca lagi karena malas. Itu gimana caranya untuk apakah ada batasan agar kita itu tetap dalam bacaan atau ada waktu seperti 7 jam, 3 jam seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin dari Putri. Beri.
Silakan. Nah, mungkin kalau tidak ada putra kembali silakan. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Andi Noval, alamat Nagasari. Yang saya tanyakan pada tema kali ini adalah tempat tema, yaitu meraih kesuksesan masa depan dengan membaca dan menulis. Kenapa? Kok dalam tema sama literasi kali ini tidak mengambil tema meraih kesuksesan masa depan dengan bekerja dan praktek? Karena banyak di luar sana seseorang tidak bisa baca, tidak sekolah, mereka di masa tuanya dia menjadi orang sukses. Apakah ada kandungan tersendiri atau faidah-faidah dari baca dan menulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja persilakan kepada materi kita untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, apakah ada batasan halaman atau waktu agar supaya kita tidak bosan untuk membaca? Ya, kalau tidak bosan, mereka mungkin hanya rasa ikut diri dari pahami baca kitab. Estona untuk ikut masalah baca kitab, selalu sama tangannya pada baik. Mungkin nyarapnya lima tahun. Jadi kalian tahu para lagu, jadi mungkin yang seperti yang saya tadi sudah sampaikan dan juga saya sendiri rasakan, memang pertama dimulai dari buku atau kitab yang memang kita senangi. Pertama kali untuk memancing minat baca agar supaya kita tidak bosan dan lainnya. Pertama kali kita pancing soalnya kutok umpan. Pertama kita mulai dari buku atau kitab yang memang kita cenderung kepada kitab itu. Contoh umpamanya, kalau kita memang tertarik ke dalam ilmu nahwu, kita baca kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Atau seumpama kita tertarik pada suatu buku bercerita menggula pribadi, kalian sangat senang ke cerita silat. Contohnya Komingho kali itu menerima jenengan tawanan, insya Allah dalam sedikit dari sebagian sekolah. Tak mesti semakin jauh. Kali itu pada saya belum atas halaman, pada saya belum atas betah. Jadi kita pancing mulai dengan buku atau judul yang senang, yang kita senangi. Nomor dua, kita batasi sendiri, sesuaikan manusia itu lebih oning kalau benar TV. Kita mulai dengan batasan yang kita mampu dulu. Pada orang ada membangun pada apa semuanya terlengkapi pada suatu, pada kawan, pada kerja, pada semua dalaman semua itu kita ingin semua. Tapi mau langsung dipekapi pas tak saya rasa. Jadi bagaimana? Kita bikin sendiri. Masing-masing pribadi berbeda, antara satu pribadi dengan pribadi yang lain pasti berbeda. Kita batasi mungkin dengan batasan per halaman atau per lembar. Jangan langsung umpamakan, ya ada pada kita banyak untuk dulunya, langsung paham sama ampun aja tidak paham sama lu. Karena ada dulu kan sehalaman atau 2 halaman, sehalaman dari perusahaan.
Banyak itu panjenengan bikin daftar pengingat bahwa seumpama dengan produk harga kilo hari ini. Yang lapan melari dalam kita tulis panjenengan serat hari Senin halaman ini atau terus 2 halaman, hari Selasa 2 halaman, jadi terus sampai buka almari bisa ditulis jadi orang ya kualitas tabungan 2 halaman. Insya Allah dengan begini rasa bosan itu insya Allah ada. Mana langsung awal langsung kita tampil sekalian ini biasa kali itu bisa menimbulkan kebosanan. Sampai sering ibadah sholat, terus langsung kita lagi. Biasanya kali itu pas oleh 2 hari malam terus langsung sengkak. Coba sholat witir, karena semangat, hibur ngaji, hibur oning kita pak, bandingkan pilihannya, banding tasbihannya, pas kalah di 11 rakaat. Kali itu biasanya tak sampai bertahan 1 bulan, seminggu, setengah minggu atau terakhir pun kendala pun. Karena itu situ rakaat. Panjenengan oning sahabat spasial, Sayyidina Muawiyah. Kali itu mana sholat witir berapa rakaat? Berapa sih oning? 1 rakaat. Sama sampai sebagian sahabat kan mesti sama saja rumah yang sama kan gitu ya. Sampai lapor lagi ke sahabat kasih dengan Umar bersama. Benar kitab sejarah kali itu kita salah kita Kashful Rumah kan itu sebentar lagi cerita Sayyidina Muawiyah sholat witir sama kan. Jadi kita memang punya batasan sama 2 lembar atau 1 lembar per hari. Nah, jadi 2 lembar 2 ingkon terus kalau untuk saus bisa diberikan Pak dan yang nomor 2 pertanyaan terkait tema. Kali itu terkait tema bisa saya jawab Abdina atau Sekolah Hima ke Haji Idrus Asyuti Idrus Asyuti terkait tema. Jadi semakin meraih kesuksesan masa depan dengan membaca. Kenapa bukan meraih kesuksesan dengan bekerja? Semakin pertama perlu kita definisikan bahwa apa itu kesuksesan. Kesuksesan menurut saya, menurut Anda, menurut mereka, apa itu kesuksesan? Mana panjenengan tinggal laptop bareng telepon. Jika laptop sekarang telepon. Oh ini kan tadi telepon. Kenapa telepon? Moncak ikon telepon di Congkok bulan di Timur telepon ustaz kan itu. Lalu di pojok. Mau tidak pidato beri sambutan. Memang tidak oming telepon. Telepon ini kan si kota segir dari kalbun. Kenapa? Telepon. Si kota telepon di sini kan. Semua pintar aja begitu. Nah, jadi untuk apa kan jadi telepon, smartphone telepon. Otomatis versi smartphone Samsung kesuksesan sendiri ada barometer tersendiri agar supaya disebut sukses. Mau smartphone telepon sukses saya, bisa di CV, bisa oleh proyek Nalika seumpama. Itu patokan kesuksesan versi telepon. Nomor 2, karena temanya literasi dan tempat telepon dan dunia akademis baik formal ataupun non formal. Jadi menurut saya pribadi kesuksesan versi versi dunia pendidikan dan itu bisa diraih dengan cara membaca. Dan itu yang dicontohkan oleh ulama pendahulu kita, guru-guru kita dengan membaca. Insya Allah kesuksesan di dalam lingkup pesantren, lingkup dunia pendidikan dengan membaca. Mungkin itu saja. Jadi kesuksesan memiliki barometer dan penafsiran tersebut sesuai dengan pribadi dan lingkungan. Allah. Itu lagi. Mungkin kami buka satu pertanyaan
nanya lagi mungkin dari Putri ya. Kalau Putra sudah duluan, silakan. Bismillah. Ada? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanura Nabila. Pertanyaan saya di sini adalah, dari materi yang disampaikan ada satu materi yaitu membaca secara singkat. Apakah membaca secara singkat itu tanpa memahami apa yang ada dalam karangan tersebut? Apakah cukup saja dengan membaca tanpa memahami poin-poin yang ada dalam buku tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan ada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi nomor 1 tentukan jenis teks bacaan, nomor 2 tentukan tujuan membaca, nomor 3 membaca secara cepat atau secara sekilas. Ini ketika kita membaca sebuah teks dan kita sudah menentukan tujuan membaca. Apa tujuan kita membaca? Kalau kita sudah menentukan, saya ingin menambah pengetahuan, satu. Nomor 2, saya membaca ini karena target ujian. Nomor 3, saya ingin membaca karena umpamanya memang karena hobi. Ada mungkin teman remaja siswi di sini ada membaca sebuah novel dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Mamong Z. Berdasing aja. Insya Allah panjenengan kita di bagian putri mana di mau skit buku Mamong Z. Bekal baper. Singkat lah. Jadi sebelum mengarah ke jawaban masalah baca secara singkat, beri gambaran Mamo dan Zen. Mamo ngalitok menamita salah sinake. Mamo sinake. Zen sendiri. Zen ini merupakan putri dari sebuah kerajaan. Putri. Sinake ini orang biasa. Suatu ketika si bilik itu nyamar sendiri laki keluar dari istana. Pas di tengah jalan papasan, pada pandangan pertama terjadilah apa yang dinamakan itu rasa mahabbah atau rasa cinta. Tapi tidak diteruskan dengan pertemuan pembangunan, jangan bunter. Hal-hal seperti itu tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Hanya memendam rasa cinta antara Mamo dan Zen. Sampai akhirnya Akhirnya kedua-duanya itu yang Mamo, yang laki-laki dipenjara karena intriknya dan banyak di penjara sampai kering, akhirnya mati bersama. Jadi kan itu mesti endingnya kan itu kuburnya dekat dan kuburan Mamo dengan kuburan Zen itu dekat, hampir berdampingan, dua kuburan dekat. Terus tombu berdekat-dekat di dalam kubur ini tombu dekat-dekat. Sekalima kedua dekat-dekat itu pas rancangan campur. Rancangan antara situ pohon dengan pohon selain campur. Jadi istilahnya bersemi di bumi, berbuah di langit. Terus membaca secara singkat. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan kita membaca apa, maka kita nanti bisa memilih apakah itu secara singkat atau intensif atau secara ekstensif. Ketika sudah menentukan tujuan kita baca. Sekarang kali itu saya bisa update pada Pak. Kali itu sesi tanya jawab dan merupakan sebuah hadiah kali itu di dalam ilmu fikih, pemberian seseorang kepada orang lain. Satu, ada kalanya sodako. Dua, ada kalanya hibah.
Nomor 3 tidak kalah hadiah. 3 hal ini intinya sama-sama memberi. Tapi faktor pendorongnya yang dominan itu apa? Kalau hibah nanti begini konsekuensinya. Kalau sedekah lebih ke troli kejeran semacam. Kalau hadiah itu lebih kepada pemuliaan dari seseorang untuk orang yang dianggap berjasa, dia anggap memiliki kelebihan, dia istimewa, akhirnya dia beri hadiah. Oleh karena itu dalam beberapa kitab hadis Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Kenapa begitu? Kitab Syama'il Muhammadiyah Al-Bukhari, Rasulullah SAW menerima hadiah berupa budak perempuan, berupa hewan tunggangan, berupa senjata, berupa semacam Syama'il Muhammadiyah. Tapi tidak menerima sedekah. Jadi itu berbeda. Jadi sebagai bentuk hormat dari saya kepada semua hadirin dan hadirat mustami'at, ada 3 kitab yang saya berikan untuk penanya tadi, merupakan hadiah dari saya kepada 3 penanya. Satu, dua, tiga. Nomor 2 penanya. Untuk yang muslimat mungkin bisa diwakili ke Ustaz Somad. Terakhir mengingat waktu untuk praktek, saya mohon semua dalam waktu 15 menit ini, saya mohon semua yang hadir di sini untuk menulis, terserah mau menulis puisi, esai, surat, karya ilmiah, makalah pokoknya dalam waktu 15 menit tulis namanya siapa, asal dari daerah mana, terus baru tulisannya. Mau nulis puisi, mau nulis sajak, pantun, terserah. Oke, tidak ada batasan halamannya nih, tulis. Nanti tulisan terbaik akan ditampilkan di website Makrov, kalian bisa lihat di situ. Sekaligus promosi website. Jika kamu sudah membaca 10 buku, yakinilah di luar sana masih ada 1000 buku yang belum kau baca. Jika kamu sudah membaca 10 buku, kamu harus yakin bahwa di luar sana masih ada 1000 buku yang belum kamu baca. Intinya, cek sampai sombong. Sahabat diberi pada event. Terima kasih kami sampaikan kepada materi studi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صلاه على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا انك على كل شيء قدير بالاجابة الجدير اللهم ارحمنا بسم احمد اللهم اصلح بسم احمد اللهم فرج عن بسم احمد يا سيدنا محمد وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه. Terakhir kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.